Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 94. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tugas besar Laboratorium Simulasi Komputer dengan judul Analisis Simulasi Sistem Persediaan Darah menggunakan software Vensim pada instansi XYZ. Kami dari kelompok 94 dengan saya sendiri, Muhammad Sandi Kurniawan dengan NPM 210320100100 dan teman saya. Dan saya Ubaidillah dengan NPM 210320101001. Oke, selanjutnya akan aku jelaskan bagaimana cara membuat model causal loop diagram dari model tubes Syscom ini. Yang pertama kita klik di model. Lalu di sini kita isi initial time 1, final time-nya 30, lalu kemudian units for time-nya D. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian di sini kita buat causal loop diagramnya dengan membuat variabel terlebih dahulu. Yang pertama ada pemasukan darah, ada stok darah, dan ada permintaan darah, lalu ada donor sukarela, kemudian ada jumlah donor UDD lain, kemudian ada mobil unit, dan terakhir ada pendonor. Nah, kemudian kita pindah-pindahkan dulu agar enak dilihat. Seperti ini. Lalu kemudian kita hubungkan dengan arrow. Ini mobil unit, kita hubungkan ke donor sukarela, donor rutin kita hubungkan ke sini, lalu ini ke sini, kemudian ini ke sini, ini ke pemasukan darah, nah, kemudian stok darah ke pemasukan darah ke stok darah, kemudian stok darah ke permintaan ke stok, kemudian permintaan pemasukan darah. Nah, kemudian kita atur dulu lengkungannya, kita buat agar lebih rapi. Kemudian ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lalu kita klik kanan di titiknya ini, titik di tiap panahnya, lalu kita sesuaikan ini positif atau negatif. Ini positif, kita klik OK. Yang ini juga klik kanan, ini positif, klik OK. Lalu ini juga positif, push, klik lagi, ini positif, klik OK. Lalu kemudian ini juga positif, klik OK. Ini positif, kita klik OK. Lalu ini positif, dan yang satunya ini negatif, yang ini positif, dan ini negatif, dan yang terakhir ini negatif. Nah, jadi kurang lebih seperti ini untuk causal loop diagramnya. Lalu kemudian kita akan masuk ke kita save dulu.
kita open model. Nah, ini untuk SFD-nya kita buat juga. Untuk SFD-nya kurang lebih seperti ini. Ini mirip seperti causal loop diagram tadi. Yang ini dibuat dengan variabel. Ini variabel. Yang kotak-kotak ini variabel. Oh salah, yang kotak-kotak ini level, dibuat dengan level seperti ini misal. Nah, seperti ini. Kalau yang seperti ini yang hanya nama saja, tidak ada boxnya, itu variabel. Lalu kemudian yang panah ini kita buat menggunakan read seperti ini. Kita buat panah, terus kita isi misal seperti ini. Kita hapus. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk SFD-nya. Lalu kemudian kita isi di tiap level dan variabelnya dengan equation. Nah, di sini di bulan ini 1 karena di studi kasus hanya butuh 1 bulan. Lalu di waktu ini, nah ini juga 1 karena tiap 1 hari ya. Jadi kita isi 1. Lalu kemudian di pengeluaran ini kita masukkan variabel demand ditambah waktu. Lalu kemudian di demand ini kita sesuaikan dengan studi kasus dan sesuaikan dengan skenario yang dibuat nanti. Lalu kemudian di stok, nah stok ini yaitu pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Kemudian di pemasukan ini jumlah supply dikurangi demand ditambah 0 ditambah bulan. Di 0 ini nilai 0. Lalu kemudian jumlah supply itu diambil dari jumlah donor, dan jumlah donor ini sesuai dengan studi kasus dan skenario yang dibuat nanti. Kemudian ada mobil donor, ini jumlah ditambah jumlah donor tambah persentase mobil. Lalu yang ini juga sama, jumlah donor tambah persentase rutin. Nah, jumlah ini gabungan dari 3 persentase, yaitu mobil, rutin, dan UDD lain. Ini 3 persentase ini. Nah, kemudian di sini juga sama seperti di mobil donor dan donor rutin. Ini jumlah tambah jumlah donor ditambah persentase UDD lain. Lalu kemudian ini persentase dari pendonor, dari tiap pendonor. Ini ada 0,4 atau 40%. Persentase yang rutin ini juga 0,4. Lalu yang terakhir ini persentasenya 0,2. Nah, kemudian untuk memunculkan grafik dan tabelnya kita Ctrl A, lalu kemudian klik graph. Nah, ini muncul grafik dari model yang telah dibuat. Lalu kemudian dilihat yang stok ini ya, stok current ini naik atau turun. Kalau naik berarti stoknya itu bertambah, kalau turun berarti nanti stoknya itu berkurang. Kemudian untuk muncul graf tabel, kita Ctrl A lalu klik yang tabel. Nah, ini akan muncul hasil dari tiap harinya dalam 1 bulan. Nah, di sini ada stoknya bertambah secara signifikan. Lalu kemudian dari level dan variabel ini kita sesuaikan dengan skenario yang ada. Kita ubah yang di bagian sini, nanti akan diubah sesuai dengan skenario. Kemudian kita akan buat untuk user interface-nya di view 2. Nah, di sini ada grafik dari stok, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu untuk variabel yang mempengaruhinya ada ini 8, ada demand, donor rutin, jumlah donor, jumlah supply, mobil donor, persentase mobil, persentase rutin, persentase UDD lain, dan UDD lain. Lalu kemudian untuk melakukan running kita Ctrl A, lalu ini yang
Synthesim. Nah, di sini kita klik yes. Kemudian ini bisa kita atur untuk melihat grafiknya. Di sini juga bisa kita atur untuk demand-nya. Semakin banyak demand-nya, nanti stoknya juga akan semakin bertambah dan seterusnya. Nah, mungkin cukup sekian dari penjelasan Fansim-nya. Kita lanjutkan ke penjelasan laporannya. Yang pertama, kita akan memasuki bab 1, pendahuluan. Dengan latar belakang, XYZ merupakan suatu lembaga yang mengatasi persoalan yang berkaitan dengan aktivitas kerelawanan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah ketidakpastian jumlah persediaan dan permintaan darah yang menyebabkan fluktuasi. Hal ini akan mengakibatkan tidak terpenuhinya permintaan masyarakat yang memiliki kebutuhan darurat. Permasalahan ini dapat diselesaikan secara efektif dengan melakukan monitoring seluruh aktivitas dari hulu ke hilir untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah menggunakan model sistem dinamik. Pengolahan metode dinamis pada penelitian ini menggunakan software Fansim. Model yang telah dibangun nantinya dapat dianalisis menggunakan perangkat-perangkat yang ada di software ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan, yaitu bagaimana cara menganalisa simulasi sistem persediaan darah menggunakan software Fansim pada instansi XYZ. Adapun tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menganalisis skenario yang paling optimal dari sistem persediaan darah pada instansi XYZ. Kemudian, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem persediaan darah pada instansi XYZ. Dan yang ketiga, untuk menganalisis perbedaan antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Fansim. Kemudian, adapun manfaat dari pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai referensi dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem persediaan darah. Kemudian, sebagai sumber dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada pada sistem persediaan darah. Dan yang terakhir, sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk instansi XYZ. Selanjutnya kita masuki bab 2, tinjauan pustaka. Subbab yang pertama adalah simulasi. Simulasi sendiri adalah cara penyajian pengalaman belajar dengan menggunakan situasi tiruan untuk memahami tentang konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Kemudian simulasi dapat digunakan sebagai metode mengajar dengan asumsi tidak semua proses pembelajaran dapat dilakukan secara langsung pada objek yang sebenarnya. Kemudian model simulasi. Model didefinisikan sebagai representasi dari sistem baik secara kualitatif yang memiliki suatu proses atau kejadian, di mana dapat menggambarkan secara jelas hubungan interaksi antar berbagai faktor-faktor yang penting yang akan diamati. Tujuan dari banyak studi tentang sistem adalah untuk memprediksikan bagaimana sistem akan bekerja sebelum sistem tersebut dibangun. Kemudian memasuki simulasi dinamis. Sistem dinamik adalah metodologi yang menggunakan pemodelan simulasi berdasarkan teori sistem umpan balik dan merupakan pendekatan analitis yang melengkapi pemikiran sistem. Setiap sistem dinamis ditandai oleh saling ketergantungan variabel, adanya interaksi timbal balik dan umpan balik informasi, serta kausal loop. Pengertian persediaan yang dikemukakan oleh Schroeder pada tahun 2000 mendefinisikan persediaan atau inventory merupakan stok bahan yang sengaja disimpan dengan tujuan memudahkan alur produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ditinjau dari berdasarkan sifatnya, persediaan dibedakan menjadi dua, yaitu persediaan yang bersifat independen dan persediaan yang bersifat dependen. Kemudian memasuki subbab causal loop diagram. Model CLD atau causal loop diagram adalah model yang banyak digunakan dalam memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dari sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Kemudian subbab yang terakhir adalah software Fansim. Fansim PLE atau Personal Learning Edition adalah konfigurasi yang dirancang untuk membuat model simulasi sistem dinamis dari diagram loop kausal serta diagram stok dan aliran. Fansim adalah alat untuk menvisualisasikan model yang telah dibuat agar model sistem dinamis dapat disimulasikan, dianalisis, dan dioptimalkan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Lokasi penelitian berada di Surabaya dengan data yang diambil dari instansi EGZ. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2023. Kemudian untuk pengumpulan data didapatkan dari data sekunder dari instansi EGZ. Data yang dibutuhkan yaitu yang pertama ketersediaan darah, kedua jumlah pendonor. Dan berikut ini untuk causal loop diagram dari sistem persediaan darah. Next. Dan berikut ini flowchart dari laporan tugas besar ini. Selanjutnya masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi di mana model yang telah dibuat diverifikasi yaitu dengan memunculkan question from Vensim seperti yang ada di PPT seperti ini. Jika sudah muncul seperti itu dataset data already exist, itu artinya data sudah terverifikasi. Kemudian untuk validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Lalu kemudian didapatkan tabel seperti pada PPT. Kemudian dihitung untuk E1 yaitu sebesar 4,31% dan E2 1,06%. Nah, nilai E1 dan E2 ini kurang dari 5%, jadi data dianggap valid. Berikutnya untuk output simulasi, skenario 1 didapatkan grafik pad seperti tertera pada PPT. Pada grafik di atas didapatkan ketersediaan darah yang naik secara signifikan, garisnya itu yang warna merah. Lalu kemudian didapatkan tabel pad dan didapatkan ketersediaan darah pada skenario 1 mengalami kenaikan yang signifikan, yaitu pada hari ke-0 sebanyak 150 kantong, pada hari ke-5 1150, pada hari ke-10 2150, pada hari ke-15 3150, pada hari ke-20 4150, pada hari ke-25 5150, dan pada hari ke-30 sebanyak 6150. Next. Berikutnya pada skenario 2, grafik padnya masih sama yaitu naik secara signifikan. Lalu untuk tabel padnya didapatkan pada hari ke-0 sebanyak 360, pada hari ke-5 sebanyak 2410, pada hari ke-10 sebanyak 4460, pada hari ke-15 sebanyak 6510, pada hari ke-20 sebanyak 8560, pada hari ke-25 sebanyak 10610, dan pada hari ke-30 yaitu sebanyak 12660. Lalu pada skenario ketiga, untuk grafik padnya masih sama yaitu naik secara signifikan. Lalu untuk tabel padnya didapatkan pada hari ke-0 sebanyak 284 kantong, dan pada hari ke-5 sebanyak 1954, pada hari ke-10 sebanyak 3624, pada hari ke-15 sebanyak 5294, pada hari ke-20 sebanyak 6964, pada hari ke-25 sebanyak 8.634, dan pada hari ke-30 sebanyak 10.300. Kemudian skenario terakhir yaitu skenario 4 di mana grafik padnya juga naik secara signifikan. Lalu didapatkan pada tabel pad pada hari ke-0 sebanyak 400 kantong, pada hari ke-5 sebanyak 2.650 kantong, pada hari ke-10 sebanyak 4.900 kantong, pada hari ke-15 sebanyak 7.150 kantong, pada hari ke-20 sebanyak 9.400 kantong, dan pada hari ke-25 sebanyak 11.650 kantong, dan pada hari ke-30 sebanyak 13.900 kantong. Kemudian dapatkan user interface seperti yang tertera pada PPT. Next.
Kemudian untuk analisa output, dari hasil output didapatkan skenario terbaik yaitu pada skenario 2, di mana pada hari ke-0 sebanyak 360 kantong, pada hari ke-5 sebanyak 2.410 kantong, pada hari ke-10 sebanyak 4.460 kantong, pada hari ke-15 sebanyak 6.510 kantong, pada hari ke-20 sebanyak 8.560 kantong, pada hari ke-25 sebanyak 10.610 kantong, dan pada hari ke-30 sebanyak 12.660 kantong. Di mana ketersediaan darah yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian. Sisa persediaan darah yang berlebihan akan mengalami kadaluarsa dan tidak dapat didistribusikan. Perusahaan dapat mengalami kerugian waktu karena perusahaan perlu memesan kembali kekurangan permintaan darah dari jika stok yang ada sudah kadaluarsa. Kemudian untuk mengatasi permasalahan kelebihan ketersediaan darah ini, perusahaan dapat melakukan peramalan pada permintaan yang akan datang agar mengetahui perkiraan ketersediaan bahan yang ada sesuai dengan jumlah permintaan. Next. Kemudian untuk bab 5 yaitu penutup. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan output yang didapatkan dari Vensim, untuk simulasi ketersediaan darah pada instansi X, Y, Z dilakukan melalui 4 skenario dengan hasil total ketersediaan darah yang berbeda. Dari hasil pertama skenario dipilih skenario terbaik yaitu pada skenario kedua karena memiliki jumlah ketersediaan darah tidak memiliki selisih yang sangat jauh dengan jumlah permintaan. Kemudian yang kedua, berdasarkan model sistem persediaan darah pada instansi X, Y, Z yang telah dibuat dengan Vensim, dapat dilihat faktor yang dapat mengaruhi persediaan darah, yaitu jumlah suplai, pemasukan, dan pengeluaran. Lalu yang ketiga, pada tahap verifikasi menunjukkan bahwa model yang telah dibuat bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi. Kemudian validasi didapatkan bahwa E1 dan E2 yaitu sebesar 4,31% dan 1,06%, karena E1 dan E2 kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan data yang didapatkan valid. Artinya tidak ada perbedaan yang jauh antara waktu di real system dan simulasi hasil output dengan software Vensim. Kemudian untuk saran dari penelitian ini, yang pertama, sebaiknya penelitian dapat menggunakan software lain dan membandingkan output yang dihasilkan agar mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat. Yang kedua, sebaiknya lebih teliti dalam memasukkan nilai pada setiap variabel karena akan memengaruhi output yang akan dihasilkan. Lalu yang terakhir, sebaiknya peneliti meninjau kembali prosedur pengambilan keputusan dalam manajemen persediaan darah, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia. Next. Sekian penjelasan kami dari kelompok 94 mengenai tugas besar laboratorium simulasi komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.